Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini izinkan kami akan memaparkan makalah atau materi yang telah diberikan. Saya Muhammad Afif, NIM 1985201961 selaku moderator, dan rekan saya Sandi Agustianto dengan NIM 1985201821. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arya Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah ini atau mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya sehingga kita dapat memaparkan materi yang telah diberikan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman kuliah yang sudah menyaksikan materi kelompok kami yang kami paparkan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kami dengan judul unsur-unsur dan perangkat dalam perencanaan pengajaran. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu apa itu unsur. Jadi, unsur itu sendiri adalah suatu pokok utama atau poin-poin yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan. Dalam pembahasan kali ini kita membahas perencanaan pengajaran, berarti pokok-pokok utama apa saja yang harus dipenuhi dalam perencanaan pengajaran. Dan dalam unsur-unsur tersebut pastinya harus didukung oleh perangkat-perangkat untuk melakukan perencanaan pengajaran agar pembelajaran berjalan dengan baik. Karena unsur dan perangkat ini adalah suatu kunci keberhasilan dalam melakukan pembelajaran. Pada kali ini atau pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin memaparkan yang pertama, apa saja unsur-unsur dalam perencanaan pengajaran dan perangkat apa saja yang harus disiapkan dalam membuat perencanaan pengajaran. Menurut Sanjaya, perencanaan ada beberapa unsur. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Tujuan merupakan arah yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Dengan adanya sasaran yang jelas, maka ada target yang harus dicapai. Target itulah yang selanjutnya menjadi fokus dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, unsur dalam perencanaan pengajaran yang pertama harus ada tujuan yang jelas atau tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan pengajaran. Kemudian yang keduanya adalah adanya strategi untuk mencapai tujuan.
Strategi berkaitan dengan penerapan keputusan yang harus dilakukan oleh perencana. Misalnya, keputusan tentang waktu pelaksanaan dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pembagian tugas dan wewenang setiap orang yang terlibat, langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang terlibat, penetapan kriteria keberhasilan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk menuju ke tujuan atau tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif, yang dimana siswa juga turut aktif dalam berdiskusi dalam suatu pembelajaran, maka perlunya adanya strategi. Strategi itu dalam perencanaan pengajaran adalah bagaimana kita membuat suatu rancangan, ya, rancangan untuk menetapkan waktu berapa lama kita mengajar, ya. Seperti contohnya kita membuat rancangan RPP, ya. Jadi kita strategikan untuk mendapat tujuan itu dengan adanya RPP. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang ketiga adalah sumber daya pendukung untuk melaksanakan strategi. Penetapan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Di dalamnya meliputi penerapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya, dan sumber daya lainnya. Misalnya pemanfaatan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ketika kita merancang atau merencanakan sebuah pembelajaran atau pengajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP, maka suatu strategi itu harus, atau RPP itu yang kita buat, yang kita rencanakan harus sesuai dengan prasarana yang ada di sekolah. Ketika kita melakukan suatu, misalnya akan mengajarkan, ya, membuat rencana pengajaran bola basket, ya, atau misalnya sepak bola, maka rencana atau RPP itu kita harus sesuaikan dengan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Ketika misalnya tidak ada bola atau bola sepak yang asli, maka dalam pembuatan RPP tersebut kita cantumkan dengan misalnya pengganti bola itu sendiri, misal bola plastik. Jadi harus didukung oleh sarana prasarana itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah implementasi strategi. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Implementasi merupakan unsur penting dalam proses perencanaan untuk menilai efektivitas suatu perencanaan. Dapat dilihat dari implementasinya. Apalah artinya sebuah keputusan yang tekad diambil tanpa diimplementasikan dalam kegiatan nyata. Adapun pengajaran merupakan usaha guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Jadi, ketika kita sudah membuat suatu rancangan yang kita sesuaikan dengan sarana prasarana, waktu, dan lain sebagainya, maka RPP itu harus kita sampaikan, ya, dengan terukur, dengan jelas, sesuai dengan RPP itu sendiri. Karena apa yang kita rancang itu adalah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mempresentasikan, maka itu sudah tertata dengan baik. Adapun menurut Irfan Hadiah Iskandar, mengutip dari bab terakhir kitab Al-Idoat,
bahwa ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama, mengidentifikasi strategi. Dalam mengidentifikasi strategi ini mencakup 3 hal, yaitu 1. Pengantar atau pendahuluan. Pengantar penting untuk memulai pengajaran yang harus mempengaruhi siswa akan penting dan bermanfaatnya suatu pelajaran dan membantu mereka untuk memahami pelajaran. Ya, jadi dalam rancangan tersebut atau perencanaan tersebut kita harus mencantumkan suatu pengantar atau pendahuluan yang ditata dengan baik. Kemudian yang kedua adalah presentasi. Aspek penting yang lain dalam pengajaran, di dalamnya guru menyampaikan unsur-unsur pengajaran, partisipasi murid dan keefektifan, di mana tidak seharusnya mengurangi peran siswa dengan mendengarkan saja. Jadi seyogyanya presentasi sesuai dengan tujuan pengajaran. Di antara yang penting adalah menggunakan media yang tepat. Kemudian yang ketiga dalam pengantar pendahuluan itu adalah penutup. Ibarat rangkuman dari unsur-unsur pelajaran yang penting, yaitu dengan menyebutkan dan menyorotinya. Sebaiknya ditulis di bab menulis rangkuman tersebut yang dianggap penting, tergantung dari materi pelajaran dan tingkatan siswa. Unsur yang kedua, yaitu memilih media dan alat-alat pembelajaran. Dalam memilih media, kita harus sesuai dengan tema pembahasan dan tingkatan siswa. Kemudian berkontribusi dalam merealisasikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan konten secara efektif. Jadi dalam menyediakan alat-alat pembelajaran harus searah dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Unsur yang ketiga, memilih metode evaluasi. Dalam pemilihan metode evaluasi atau cara itu terukur dari keberhasilan perencanaan pengajaran. Sebagian hal penting mengenai proses evaluasi ini antara lain evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, media evaluasi sebaiknya beragam seperti lisan, tulisan, atau tematik. Yang ketiga, menyempurnakan evaluasi dari segi pertanyaan utama. Unsur yang keempat, batasan waktu. Jadi kita harus membuat perencanaan pengajaran itu sesuai dengan kebutuhan waktu yang dimana ketika kita menyampaikan itu anak-anak bisa atau siswa bisa memahami dan interaktif untuk bertanya. Kemudian yang kelima, membuktikan nilai dan catatan-catatan, ya. Dan yang keenam, menentukan pekerjaan rumah seperti PR sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bervariasi dalam temanya, jelas dan terbatas di benak para siswa. Jadi unsur-unsur dalam rencana pengajaran adalah adanya tujuan yang harus dicapai dalam pengajaran, adanya strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan perencanaan pengajaran, kemudian sumber daya pendukung untuk melaksanakan strategi dan implementasi strategi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengajaran merupakan proses penyusunan strategi yang dilakukan oleh guru atau proses penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk materi selanjutnya tentang perangkat yang harus disiapkan dalam perencanaan pengajaran akan dijelaskan oleh teman saya yakni Sandi. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Agustianto, PJKR 2019A, mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi. Baik, untuk kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Afif, yaitu tentang tugas mata kuliah perencanaan dan pembelajaran. Mohon maaf, saya pakai masker, agak flu. Menurut
Suranto 2015, perangkat perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 7 macam, diantaranya yang pertama memetakan SK atau KD, standar kompetisi SK, pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran mencakup 2 hal, yaitu standar isi dan standar penampilan. Yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu seperti kewarganegaraan, matematika, ekonomi, dan lain-lain. Kompetisi dasar atau KD adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk mewujudkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetisi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetisi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetisi. Yang kedua yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang ketiga tentang program tahunan atau disebut juga dengan PROTA. Program tahunan adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif program tahunan. Program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program selanjutnya seperti program semester, program mingguan, program harian, atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Yang keempat adalah program semesteran, PROMES. Program semester atau PROMES merupakan gambaran distribusi materi selama 1 semester berdasarkan SK dan KD yang telah dirumuskan dalam standar isi. Silabus. Yang kelima adalah silabus. Perangkat ini berisi standar kompetisi dan kompetisi dasar yang harus dicapai. Untuk mencapainya diukur berdasarkan indikator pencapaian. Silabus ibarat ringkasan dari kurikulum karena di dalamnya terdapat target pencapaian, media, dan lain sebagainya. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. RPP merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam rangka pemberian pelayanan kepada peserta didik. Perencanaan yang dirancang mencakup model, metode, pelaksanaan, evaluasi, dan instrumen penilaian. Untuk yang ketujuh, yaitu analisis kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM, kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah
guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama, pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.